Jagad politik tanah air kembali gempar. Ini terjadi setelah Mahkamah Agung baru merilis di laman resminya kemenangan gugatan Rahmawati Soekarno Putri terhadap Komisi Pemilihan Umum. Padahal, gugatan terregister pada 14 Mei 2019 dan putusan dibacakan pada tanggal 28 Oktober 2019. Rahmawati dan rekan-rekan mengajukan permohonan keberatan hak uji material terhadap ketentuan peraturan KPU yang meniadakan putaran kedua dalam hal terdapat hanya 2 pasangan calon dalam pemilu presiden. Melalui putusan nomor 44P/HUM/2019, MA mengabulkan gugatan Rahmawati terkait pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum yang menyatakan dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Artinya, tidak ada lagi putaran kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden ketika hanya ada 2 pasangan calon. Menanggapi putusan MA nomor 44 tahun 2019 tersebut, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari memberikan tanggapan. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Dr. Muhammad Asrun, SH.MH dan kawan-kawan melalui putusan nomor 50 PUU tahun 2014. Mahkamah Konstitusi mengabulkan para pemohon perihal pasal 159 ayat 1 Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Sepanjang tidak diberlakukan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dengan 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Artinya, ketika pilpres hanya ada 2 pasangan calon, tidak perlu lagi memenuhi ketentuan 50% lebih dengan dukungan suara 20% yang tersebar di setengah jumlah provinsi di Indonesia, sehingga langsung ditetapkan pemenang berdasarkan perolehan terbanyak. Norma dan konstruksi hukum di dalam putusan MK nomor 50 PUU tahun 2014 tersebut menurut KPU menjadi dasar konstruksi hukum pada pasal 3 ayat 7 PKPU 5 tahun 2019 yang dibatalkan MA melalui putusan nomor 44 tahun 2019 itu. Sekalipun PKPU 5 tahun 2019 disusun berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, putusan MK nomor 50 tahun 2014 tersebut bersifat erga omnes atau berlaku untuk semua. Andaipun pasal 3 ayat 7 PKPU 5 tahun 2019 tersebut dibatalkan, maka tidak dapat berlaku surut. Sobat literal, kita berandai-andai, anggap saja putusan MA tersebut diputuskan sebelum penetapan paslon Jokowi Ma'ruf menjadi presiden dan wakil presiden. Apakah pilpres akan melalui 2 putaran atau 1 putaran? Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 7 tahun 2017 menegaskan apabila paslon presiden dan wakil presiden mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, maka tidak ada putaran kedua. Langsung dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Pertanyaannya, apakah Jokowi Ma'ruf memenuhi norma tersebut? Mari kita lihat. Berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional, jumlah suara sah nasional pada Pilpres 2019 adalah 154.257.601 suara. Dari total suara tersebut, rincian perolehan suara Jokowi Ma'ruf dan Prabowo Sandi masing-masing adalah: Jokowi Ma'ruf memperoleh sebanyak 85.307.362 suara atau 55,50%. Sementara Prabowo Sandi memperoleh sebanyak 68.650.239 suara atau 44,50%. Dengan demikian, Jokowi Ma'ruf memperoleh suara 50% lebih. Selanjutnya, pemenuhan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.
Setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah 34 dibagi 2, sama dengan 17. Maka, ketentuan lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia adalah dukungan minimal 20% di lebih dari 17 provinsi. Data menunjukkan, Jokowi Ma'ruf menang tidak hanya 20%, tapi lebih dari 50% di 21 provinsi, yakni di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, pasangan Prabowo Sandi memperoleh suara 50% lebih hanya di 13 provinsi, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Maka dengan demikian, sesuai dengan ketentuan formula pemilihan sebagaimana tertuang dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, maka pemenang Pilpres 2019 adalah Joko Widodo Ma'ruf Amin. Karena memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dan memperoleh suara sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yakni menang 50% lebih suara di 21 provinsi. Oleh karena itu, putusan MA tidak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo Ma'ruf Amin. Jokowi Ma'ruf sah sebagai pemenang Pilpres 2019 sebagaimana ketetapan KPU setelah MK memutuskan menolak seluruh gugatan di dalam perselisihan hasil pemilihan umum.